Dangerous Grace ya, ini mungkin bakal sedikit menambahkan bumbu-bumbu kejutan lah ya. Kalau misalnya pengen bawain tipikal hero-hero yang pick off dan burst damage juga nantinya. Tapi sekarang udah kelihatan beberapa di layar, di mana Groknya di ban. Groknya di ban, karena tahu mungkin Onyx ada potensi untuk ngambil Grok di first pick. Iya ya, lihat yang tadi kan. Iya. Jadi adaptifnya Onyx tuh bakal kesana, terus Fanny kena. Ya Fanny kena karena memang sangat spesial sekali tadi Fanny dari Yasuke. Ayo dong. Benar-benar memberikan pressure yang sangat lebih satu, terus juga targetnya dia itu yang bagus tadi sebenarnya. Mid, gold laner yang menjadi incaran untuk Fanny Yasuke. Tuker lagi hayalan, Cek. Lancelot kah? Langsung nggak pakai lama. Buat cair ya. Ini loh, yang ditunggu tuh ini loh. Tapi gak terbaca, wah. Wah, jauh tiba-tiba gak terbaca. Kayaknya nggak Yves ya, nggak Pars ya. Ini Harit masih open ya? Ada kemungkinan Harit ada di 3 awal ini apa enggak? Gue rasa ada. Alter Ego kalau mau ambil hari? Sekarang Langsung sekarang banget nih, dua atas. kayaknya Onyx ambil di 23 nih. Iya, daripada diambil di 23. Karena gue rasa ini bisa yang lain juga. Hayabusa, oh Ah, bagus ya banget. Padahal udah ada jungler ya, jadi kayak sebenarnya bisa diambil di ketiga. Harit kah yang akan diambil oleh Onyx sekarang? Harit Yves, Yap, Yves kurang ya? Harit. Atau Harit Kimi, Harit Kimi. Ini lumayan serem, tapi bisa. Bisa Karena kabur resiko, dari Hayabusa. semua punya resiko kecuali dia mau ngambil kayak Valentina om. Ya. Lapu gimana? Lapu Harit. Lapu Harit ambil 3 core-nya ya, kayak draft EVOS di match sebelumnya. Bisa Iya. juga sih, tapi hati-hati di match upin ya. Gue sebenarnya lebih suka ada Alice sih di Langsung? di picknya Onyx di sini, betul. Karena Ini satu. Allow me to lead the Hilda. charge. Oh, oke. buat Oh, Dia Harit. mid ya. kehayanya. Iya ya, karena kalau dia ngambil trio core-nya di match upin pasti itu. Iya betul. Ya, dan sekarang dengan adanya Hilda jelas akan membahayakan untuk Hayabusa ya. Wah nggak ngedon Suzume. Was made for. Yves tetap Yves Gatot. Kompa yang cukup Oh, kuat iya. memang. White Crystal, Unbreakable. sih. Kalau ngelihat lawannya Lancelot, lawannya Hilda emang nggak ada mid lane yang enak sih. Jadi Iya, ambil pasti aja yang keganggu ya. memang masuk kan. Lapu Tapi kena. ngelihat posisi ini Cici itu sangat menurut bahaya gak om buat Onyx nih? Cici gold buat siapa? Buat Alter Ego, kalau Alter Ego ini pick duluan. Sebenarnya oke sih kalau kita bicara soal Cici ya, tapi aku ngelihatnya selalu kayak kalau Yisan Shin itu yang enable. Oke. Karena Hayabusa nggak bisa kayak ngebantu kayak Yisan Shin atau Lancelot. Lancelot ini sebenarnya bisa dual fighter. Betul. Karena Hayabusa kayak jauh lebih tricky sih kalau kita bicara kayak dia bisa jadi single carry core ya jungle ya. Kayak di game 2 ketika Onyx pakai Hayabusa dia juga pakai 2 fighter. Iya. Kayak Harit. Cici. Ya karena hari tadi ban, Cici jadi make sense sih. Cici jadi make sense ya Iya. untuk Alter Ego ya. Atau Alice. Elisa plus Elis sama MM juga oke sih sebenarnya buat AE ya. Karena Iya. dia udah jadi ada badan kan. Elis sama Gatot Kaca udah combo, MM-nya bersih-bersih. Tapi ya perfectnya Harit memang tadi. Dan sekarang gua ngerasa dari Alter Ego dia udah harus worry nih sama hero-hero yang ke backline. Lutfi, dia power banget soalnya. Yuzong mungkin. Oke. Ini ya satu pilihan banning terakhir dari Alter Ego. Oh Karena jangan lupakan Blue. lumayan fokus ke XP ya berarti setelah lampu-lampu ditutup. Ya, kalau dia pakai badan Blue, Yves-nya bakal ketempel banget. Tapi oh pick off-nya. Kali ya, meskipun udah ada Hilda. Bisa di XP kan? Mungkin Hilda-nya ya dia. Hilda bisa di XP, Iya. kaliannya akan main sama Kimi juga enak banget. Granger, gua kenapa feeling ada Granger lagi ya? Ditutup atau diambil? Diambil kayaknya, kalau di ban agak mahal kan? Atau ya SP-nya udah gak ada juga. Alice masih ya. Alice, Arlot, itu jadi opsi sekarang. Atau Bennett mungkin karena gue ngerasanya nih si Alter Ego kayaknya mau main ke arah 2 fighter sih. Entah kenapa gue ngerasanya Ranu oh sih. Cici ini sangat potensi ya. untuk keluar sih. Ya, Cici buat Onyx ya. Kalau buat Alter Ego juga Buat masih Alter oke Ego. sebetulnya. Kalau dia mau Cici dia harus ambil sekarang. Iya betul, karena kalau enggak diambil Onyx nanti. Cuma di match upin pasti Cici. Cici diambil alright. Masih flex ya. Lebih ke orang di band ngasih cicinya. Tapi dengan sebuah pancingan sebenarnya sih karena kan kita tahu kan Uranus salah satu unit yang memang bisa kontes head to head lawan Cici. Makanya nih dia mau match upnya pakai apa? Arlot kan? Lampu-lampunya di ban. Harusnya antara Arlot ataupun Mobius. Glue gimana Glue? Blue agak sedikit susah sih dari mungkin kalau dia pick Blue mungkin cicinya akan jadi EXP tetap. Ya atau Xbox. Export damage lagi ya. Ya. Oh, bisa aja sih sebenarnya. Obvious, Arlot,
Blue Xbox ya. Pilihannya ke sana. Kalau efek sisi gede banget Teris lah mungkin, tapi Cici gampang banget keluar. Ya, bisa di kiting, gampang lompat dengan bounce-nya. Iya, gol itu ditaruh di akhir sih. Bagus banget. Cloud, nah itu dia. Oh, 2-3 striker. Dan badan sih harusnya. Dicok lagi. Wow, 4 strikernya. Gue ngerasanya mungkin dia mau ke arah Granger Benedetta sih. Atau Granger pun sebenarnya masih oke. Cari yang aman ya. Kayaknya Granger agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Gue feeling gue ke arah 2 fighter malah si Alter Ego ini. Oh, kalau Bennett oke. Bennett gue Bennett, lumayan setuju. iya. Atau cicinya ke arah gol, ambil lagi Alice. Oh, Alice ya betul. Cicinya Alice. lempar gol tapi. Make sense. Itu kemana Nino? Damage lagi Arlot. Chow, Chow, single Luas target. ya. Kayaknya single kurang target. kurang follow gak sih? Gue lumayan oke ke Arlot. Karena mereka butuh sesuatu yang memang cukup mandiri juga ya. Oke, tapi kalau bicara mau fighter pun Ruby masih oke. Arlot, 2 fighter betul. Iya. 2 fighter Arlot. Iya. Berarti ini sangat mengandalkan Hayabusa nanti untuk menjadi Hayabusa. damage dealer utama. Aku Alter Ego. belum ditanya. Tapi omong-omong Alter Ego, Tonic, Onyx. dan Chico. Sebenarnya karena udah predik Onyx jadi memang Onyx harus menang ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung melihat ini dia upper bracket final bersama Papulo dan juga Owl. Yap, terima kasih our panelists. Kita akan memulai sesaat lagi. Game yang keempat. Akankah menjadi kemenangan untuk Onyx dan memberikan 1 tiket? Atau malah Alter Ego akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Alright, kita akan lihat sama-sama masih di match point untuk Onyx. 1 langkah lagi untuk mereka bisa melaju ke grand final. Dan upaya dari Alter Ego untuk menyamakan kedudukan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nice pick 2. Kita berangkat menuju ke game yang keempat. Let's go! Let's go! Game yang keempat. Masih dalam rasa yang deg-degan pastinya ya. Karena Onyx udah tinggal 1 lagi kemenangan. Dan kesempatan dari Alter Ego tersisa 1 game saja. Terlihat bagaimana kali ini dengan adanya Cici Gold Lane di tangan dari Arfi dan Nino. Kembali dengan kemunculannya bersama dengan Arlot. Tapi Kiboy bermain cukup agresif kali ini dengan membawakan ke arah Hilda. Dengan setan emblem yang kita intip juga ada trail yang tersemat tapi tabrakan terjadi. Oke, Alek terjebak kali ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Setidaknya masih bisa mengamankan tadi karena 1 Little Wonder dan juga Quad Shadow yang dimiliki oleh Yasuke cukup baik di awal pertandingan. Oke, tapi Alek juga udah mulai tergerus tapi Sans. Hati-hati, akankah ada Unbreakable yang connect tapi terlalu jauh dari jangkauan. So far masih cukup aman dari kedua belah tim yang sama-sama agresif untuk bagaimana mereka adu otot nih di landing phase-nya masing-masing. Kita tabrakan kembali terjadi Arfi. Ini agak sedikit harus ngalah dulu ya harusnya dari Skylar. Agak sedikit harus lebih mundur, perlahan, tarik ulur, Kate lagi. Tapi membuat dari adanya sosok Hilda ini yang harusnya biasanya kita ngeliat nemenin Yasuke ya. Sosok assassin untuk bisa diganggu dari pola farmingnya. Tapi so far so good. Yasuke belum mengalami gangguan yang cukup berarti. Yep, di bagian bawah Kairi sudah menampakkan wujudnya. Ada 1 wave minion tadi. Mulai digerus juga, namun di tempat yang lain Turtle akan muncul sesaat lagi. Oke, tertawa Yasuke. Hati-hati, wait. Wait, the Quad Shadow tadi udah langsung dikeluarkan. Lo. Yasuke, what? Wow. Itu dia, balik lagi ke Quad Shadow depan dan ternyata sudah mulai ditungguin. Dan akhirnya membuat dari kesempatan mengeksekusi Turtle pun tertutup untuk Alter Ego. Ya, apa yang dilakukan di awal game barusan membuat Alter Ego kehilangan benefit. Dan Onyx akan mempermulus perjalanannya kemungkinan. Iya memang tricky banget ya Quad Shadow kalau emang udah habis ada-adanya tuh kayak gitu nggak bisa pulang lagi dengan selamat. Dan akhirnya early yang dipegang oleh Onyx untuk saat ini 1 point kill, 1 turtle menjadi tabungan yang cukup baik pastinya. Melihat juga Alek di sini masih ketahan di level 3. Belum ada inisiasi berlebih tapi Kiboy. Oke, Kiboy lain menjadi incaran tapi Quad Shadow kembali tadi diperlihatkan. Yasuke dengan level 5-nya harus kembali melakukan farmingan sementara kita lihat dari Kairi, sudah ada setup posisi yang begitu baik dan monster jungle yang diambil. Yap, karena Yasuke damage-nya masih belum cukup ya. Tadi yang kena soalnya target ini langsung ke arah Kiboy. Yang bermain di dalam area rumputan tapi 1v1. 1v1 situation, apa yang akan terjadi? Ada Alek tadi, Kairi. namun sekarang Yasuke dengan 1 Quad Shadow ataupun dari Shadow Kill membuat Yasuke malah harus langsung meregang nyawa
tanpa ada bantuan tadi yang cukup. Yap, karena kalau ngeliat dari wow, tabrak lagi kah? Gatot Kaca yang memang tadi mencoba untuk bisa backup, tapi masih belum berhasil dan Retribution mengunci Orange Buff di Oke. kawan. Apa yang terjadi? Wow. Hey, Kairi masih berhasil bertahan dan membuat Nido yang menghilang. Yap, dan hadirnya Lutfi membuat dari Nino pun menghilang. Petrify Gaming yang membuat sosok Arlot pun tidak bergerak sama sekali. Upaya dari Kairi tadi untuk bisa mencuri dan bahkan dia bisa selamat dengan pixel HP yang sudah hampir tidak terlihat. Tidak terlihat tadi oleh Gak sama sekali, Pak. Tipis banget pastinya. Tapi ya balik lagi dengan adanya sebuah kalkulasi yang cukup baik juga diperlihatkan oleh sosok Lancelot di tangan Kairi. Keadaan sekarang lagi didominasi oleh Onyx. 3 poin kill menginjak ke angka 2.200 gold yang sedang dipimpin Alter Ego. Membuat dirinya pun semakin kebingungan karena damage dealernya ini cuma ada di Yazuke. Yep. Secara nggak langsung hyper carry-nya gitu ya. Walaupun memang Arlo, Cici punya damage. Tapi ya titik tumpunya semua farmingan bakal dikasih ke Yazuke dan Yazuke-nya udah nge-flop dengan 2 poin death yang harus dia terima dari awal. Sebentar sekarang ada level yang berbeda juga antara Yazuke dan juga Lancelot ataupun dari Kairi. Phantom Execution tadi langsung dikeluarkan, sebentar sekarang ada Real One Man Flash sudah langsung terlihat pula. Langsung saja membuat sebuah barricade, membuat sebuah celah, membuat sebuah pagar untuk pemain Alter Ego tidak bisa mendekat dan Onyx semakin mendapatkan keuntungan begitu besar. Wah, Blazing Duet dibuka untuk mengusir Arvi, Ya. melakukan clear wave minion juga walaupun ya kalau kita lihat ini memang ditekan terus-terusan sama Arvi. Tapi so far Skylar-nya masih bisa bertahan juga. T-Boy mengganggu seadanya, dia mencari informasi sebanyak-banyaknya, menjadi hantu yang harus dihadapi oleh Alter Ego. Tapi Nino ditabrak. Ada Petrify tadi dikeluarkan, Phantom Execution tapi masih bisa bertahan. Bahkan sekarang Nidonya masih berusaha untuk bisa menggocek. Apa yang akan terjadi? Nino masih bisa selamat. Traction Pulse dan Suns yang menjadi eksekutor. Namun di tempat yang lain mereka mencoba untuk bisa melakukan hal sama tapi malah hampir saja mendapat kerugian tapi setidaknya ada satu lagi. Alter tadi bisa langsung dihilangkan. Yap, dengan adanya Avatar of Guardian tadi men-trigger ke Battle Mirror Image Skylar. Walaupun dia selamat dari serangannya Avatar of Guardian tapi tidak dengan Shadow Kill dan Keyboy. Harus terpaksa untuk mundur karena perlu diperhatikan lagi karena Onyx dia gak punya frontliner secara pasti loh. Roamer mereka adalah tipikal yang memang yang damage juga. Yep. Gak yang terlalu sustain kalau bermain mungkin nantinya di area rumputan. Wow, Alter Ego berusaha untuk mencari trade sebaik-baiknya dan 1v1 dari kedua belah XP laner. Wow, final slash dikeluarkan pula tapi Lutfi masih ada Black Dragon Form yang memang di standby kan apabila dirinya terancam namun dihadapi. Apa yang akan terjadi? Jume! Flicker tepat waktu. Yap, karena itu adalah combo yang begitu mematikan ya. Traction Pulse, Starlight Beam, ditambah ke Kairi. Dan sekarang connect kah? Namun Kairi masih bisa pergi dengan mekanikal yang sangat-sangat tinggi dari Kairi. Lincah banget. Lincah banget. Sama ini dua jungler muda yang pastinya punya mekanik cukup tinggi. Sangat-sangat tinggi bahkan. Beradu dan susah banget buat nangkep Kairi loh dari tadi. Masih 0 poin death juga yang ada di tubuh dari Kairi untuk saat ini. Hijume menggunakan satu warrior boots untuk sekarang. Karena terlalu banyak yang bisa nabrak ke arah dirinya terutama untuk Skylar dan juga Lutfi plus Kairi. Keadaannya tidak baik-baik saja untuk Alter Ego sekarang. Tapi apakah Turtle ini akan menjadi sebuah pembeda? Karena mereka sudah setup duluan. Yap. Keyboy berada dalam rumputan, ketahuan posisinya. Traction Pulse tadi dikeluarkan, gak connect ke arah Hijume. Ingat Hijume tidak ada flicker. Mungkin Black Dragon Form ataupun dari satu Blazing Duet bisa saja langsung ke-trigger semuanya. Dan depannya berbeda. Yazuke down. Bahkan untuk kali ini serangan begitu baik. Dan ini dia ada satu Black Dragon Form dari udah langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Keuntungan begitu banyak didapatkan. Tapi Lutfi gila banget sih. Ini bisa langsung connect ke arah Yazuke. Petrify yang on point. Ngebuat akhirnya 3 poin death harus ditelan oleh Alter Ego. Dan membuat Perfect Turtle diamankan oleh Onyx. Bermodalkan dengan ada Fury Hammer. Dengan Queen Swing. Membuat dari Lutfi semakin leluasa lagi untuk tabrak ke belakang. Tapi Kairi mencoba untuk bisa melindungi area dari outer turret yang ada di bagian bawah. Tapi Alek masih ada Avatar of Guardian, masih cukup santai. Oke, masih aman lah ya. Walaupun tadi terkena traction pulse di depan keramaian juga, di depan muka langsung gitu, ditabrak. So far masih aman untuk Alter Ego, walaupun ya mereka mengalami kerugian yang cukup banyak juga. Outer turret, di top lane, bottom lane udah mulai hancur, middle-nya juga udah mulai ditabrak. Dan Onyx
mereka masih coba untuk memaintain bagaimana keunggulan yang mereka miliki. Nah, Final Flash hanya untuk bisa mengecek area rumputan. Sekiranya ada siapa yang nantinya akan bisa memberikan serangan kejut di area rumputan tersebut. Yap. Ijume. Diarah mid masih cukup santai sejauh ini. Sementara sekarang Nino bersembunyi terlebih dahulu. Belum ada momentum yang benar-benar bisa diciptakan juga oleh Nino. Jadi mulai didorong sedikit ya oleh Arfi untuk bisa mendapatkan objektif berikutnya. Turret bottom lane yang sekarang sudah mulai dihancurkan. Dan nantinya Alek, Arfi, dan Nino yang akan bahu-membahu untuk bisa memberikan efek stop terhadap Kairi dan juga Skylar yang bisa banget untuk jump ke arah backline. Tapi The Final Slash Slash mendapatkan ke arah dari Kiboy. Tapi masih ada pergerakan yang cukup cepat dilakukan oleh Kiboy. Dia berhasil untuk kabur. Yap, masih bisa kabur ya dengan movement yang cepat juga pastinya. Tapi cicilan-cicilan damage per second yang dimiliki oleh Onyx ini akan ngebuat alter ego terkikis. Dengan begitu masifnya juga. Alek udah mulai gak bisa nahan pastinya. Skylar yang tadi udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Kairi bakal coba untuk ditarget. Akankah ada sebuah kejutan yang bisa dilakukan oleh alter ego? Namun informasi yang telah disampaikan membuat dari Kairi juga mempertinggi lagi bagaimana awareness miliknya. Ya, awareness begitu baik tadi barusan ya Ul ya. Info sih. Harusnya dari info-infonya juga. Weh. Final Slash Suns. Ada flicker. Final Slash tadi sudah dikeluarkan sementara sekarang. Dari Lord tersebut. Belum menjadi milik siapapun. Ya. Dan di sini Sam juga udah punya tadi flicker ya yang dikeluarin. Ada anti-grass juga untuk bisa kabur. Masih ditahan perlahan-lahan. Onyx. Mereka akan melakukan adanya trapping. Siapa yang akan ditarget. Karena selalu Kibo yang ada di depan. Dan Kibo harusnya masih belum cukup dan Kairi menyelinap. Waduh sakit banget tadi Tonrosnya tepat banget loh. Yap. Presisi. Waduh. Tapi Hijume di sini sangat-sangat meresahkan ya. Ya pokoknya resah lah dari Hijumenya. Di belakang dia sangat-sangat banyak yang harus dia hadapi. Selain, wow, Final Slash miss. Oke, Final Slash habis. Apa yang terjadi? Portal Traction pun langsung dikeluarkan dan Nino yang sekarang down. Setelah Ijume ada berada di daerah yang cukup aman. Namun sekarang Lutfi-nya mulai maju lagi bahkan. Itu pada berbeda. Ada satu blazing dua dikeluarkan tapi Kiboy. String Levy tersisa. Skylar-nya down. Kairi-nya pun menghilang. Tapi Arfi masih berusaha untuk bisa melakukan hanya saya sekarang Sun. Begitu menyakitkan Yasuke. Lutfi, satu terakhir. What? Yasuke menunjukkan bagaimana cara bermain dan bisa tapi Yasuke shutdown from Kiboy Tercipta. Tapi Yasuke setidaknya membalaskan dengan triple kill yang dia dapatkan. Menyisakan Kiboy sendirian walaupun dari alter ego mereka terwipe out. Tapi lihat goldnya. Ini menjadi tabungan yang pecah satu persatu. Dan perlahan akan membuat dari alter ego mempersempit gap yang mereka alami. Yep. Tadi gap sudah cukup jauh ya, 3.000, 4.000 sekarang balik lagi nih Ul. Ya, oke Final Slash Kiboy bakal ditarget kah? Yep. Wow, ini alter ego berani banget ya pastinya untuk bisa melakukan trade demi trade dalam keadaan yang tertinggal. Tapi itu yang memang harus dilakukan untuk mengejar segi ketertinggalan mereka. Tapi Lord sudah mulai coba untuk dicicil perlahan oleh Onyx. Yep, Yasuke tertinggal 2 level. Kairi level 15, sementara Yasuke masih level 13 dan sekarang locknya berhasil diamankan oleh Kairi. Oke. Tapi Alek dan juga Nino mereka masih berdiri kokoh di area tersebut. Sementara Patro Guardian, apa yang akan dilakukan Alek? Tidak ada lagi Gak ada ya. source ability-nya. Yap, gak ada follow up damage juga untuk target tadi ke arah Lutfi yang memang kena dari Avatar of Guardian-nya. Sementara Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane, Final Slash-nya gagal. Final Slash-nya gagal. Itu ya, momentum. Yang walaupun kita lihat dari alter ego mereka mempertahankan mati-matian outer middle turret agar tidak lebih leluasa lagi targeting dari Onyx untuk trapping. Tapi Lord di arah top lane ini masih menjadi PR besar untuk alter ego itu sendiri. Harus di-clear dulu, walaupun dari Onyx mereka masih belum mampu ya untuk bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Karena fokusnya sekarang masih coba untuk menuju ke arah middle turret. Satu persatu pemain-pemain dari alter ego memberikan clear powernya juga. Walaupun sisa sedikit lagi HP-nya. Tapi masih bisa dipertahankan walaupun ya ditukar dengan satu buah inner bottom turret yang sudah mulai dikikis juga oleh Onyx. Kembali mereda ya Ule. Network juga perbedaannya kembali naik. Oke. Setelah tadi berhasil mereka perkecil, tapi mau tidak mau dengan apapun yang terjadi ya inilah resikonya. Yap, Trinity attack speed dari Skylar juga udah selesai. Corrosion, Demon Hunter Sword, The Golden Staff dan harusnya item berikutnya akan menuju ke arah Winter Crown. Untuk bisa memberikan Blazing Duet tanpa khawatir terkena efek cancellation. Walaupun dia punya Purify, tapi belum ada poin kill sama sekali yang ditabung oleh Skylar untuk saat ini.
Tapi masalahnya dari Alter Ego juga mereka sedang mencari jawaban gimana caranya menghentikan laju dari Kairi yang sangat-sangat bisa punya damage dan juga potensinya untuk tabrak ke belakang. Kali ini Alex sudah mulai memunculkan dirinya di arah tengah. Yap. Wey, Phantom Execution. Hijumi dikejar. Sementara sekarang Nino final slash tadi connect karena 2 player sekaligus. Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Kairinya pun masih berhasil selamat. Sementara sekarang pertempurannya kembali diredam. Wah gila sih itu Onyx. Kairi tahu menggunakan adanya Alex sebagai batu loncatan dari Puncture. Dan langsung masuk ke dalam rumputan depan. Dan akhirnya terjadi adanya peperangan, namun lagi-lagi tidak ada poin kill yang tercipta satu sama lain. Memilih disengage saja, mengecek area rumputan dari Nino untuk saat ini belum ada target yang terkena. Wehey. Nyangkut Quad Shadow ke bawah, hati-hati ya Battle Mirror Image yang siap, tapi Arfi bakal coba untuk ditabrak 1v1 situation. Wah Arfi masih memberikan perlawanan. Sakit banget damage-nya. Iya, Kertensko kena sih soalnya tadi ya. Hati-hati, Kairi juga harus mengkalkulasikan pastinya damage dari Arfi. Apalagi dia punya satu buah Vengeance juga. Skylar dan juga Sans yang harus memperhatikan di saat nantinya Arfi Vengeance-nya aktif. Karena dengan adanya damage per second, tapi dengan lagi-lagi satu buah Traction Pulse mencoba untuk membuka area rumputan sebelah kanan. Ada informasi yang telah disampaikan juga, tapi Onyx mereka akan mencari dan memberikan adanya damage sebanyak-banyaknya agar Alex tidak dalam keadaan prima di saat nantinya pun Lord akan ditarik ulur. Yep. Total damage sudah 30.000 tuh satu. Ya udah 30.000 ya. Cicilannya terus-terusan ya. Terus. Berangsur-angsur. Udah kelar-kelar tuh cicilan. Waduh. Tapi sekarang Lord coba untuk kembali dipegang oleh Onyx. Yap, bisakah mereka mendekat? Yasuke masih berada dan sekarang Yasuke mendapatkan lodge. Pertempuran terjadi, Ninonya down, Vicky Boy terus-terusan memberikan sebuah damage dan juga mengganggu karena beberapa player, namun sekarang coba lihat Skylar. Hampir saya menjadi korban, tapi masih ada Winter Crown. Bahkan barusan terlihat ada Ludwig, Skylar menjadi korban. Wow, satu buah steal yang mahal Yasuke. Oke, Sans harus mundur. Mundur lagi. Skylar Lutfi yang menghilang. Sakit banget. Wah. Oke, Tondros, Phantom Execution dan Arfi terus memberikan sebuah bara bahaya. Arfi. Wow. Oh, Yasuke gak ada Quad Shadow tapi ada Shadow Tapi Kill. masih ada Shadow Kill. What? Apa yang baru saja terjadi, terlalu banyak mechanical gameplay yang terlihat. Arfi-nya maju lagi untuk bisa mengunci keberadaan dari seorang Sans. Oke, Sans benar-benar tertahan pergerakannya. Winner turret di area mid. Berhasil dirubuhkan pula. Wah, Alter Ego. Mereka bangkit, mereka dapetin momentumnya juga. Dan kali ini keadaan berbalik. Mereka yang berhasil untuk bisa menguasai objektif. Satu buah base turret dari Onyx di bottom lane hancur. Sebuah pencurian yang mahal banget dari Yasuke tadi Pak Polo. Mahal parah itu mas. Tak ternilai Pak. Itu tidak ternilai memperpanjang nafas gitu. Yap, satu buah retribution yang on point dari Yasuke. Membuat dari Alter Ego bukan cuma sekedar punya nafas. Tapi chance mereka untuk bisa menyamakan kedudukan jauh lebih besar. Dengan sekarang gold yang mereka pimpin. Dan mengingat ini adalah match point, Onyx pun masih bermain hati-hati. Tapi ini peningkatan banget Pak dari Alter Ego. Di game pertama mereka tergulung habis. Game kedua. Di game kedua mereka bangkit dan kita disuguhkan dengan game yang panjang-panjang. Yep. Udah menit 17 lagi nih. Wow. Ini udah bentar lagi menuju Lord Evolve masalahnya ya. Udah mau menit ke-18. Onyx mereka masih mencoba untuk bertahan semampu mereka. Lane bawahnya sudah mulai coba untuk di-clear terlebih dahulu. Tapi freeze lagi-lagi dari Alter Ego membuat dari resource untuk Onyx pun mereka terbatas sekali untuk bagaimana bisa melakukan farming. Dan menambahkan pundi-pundi gold untuk bisa mendapatkan item-item yang mereka butuhkan. Yep. Lord kali ini berada di dalam landing yang cukup dekat. Walaupun bolong dari Onyx. Tapi setidaknya mereka harusnya bisa menstabilkan itu. Hanya saja Alter Ego momentum seperti apa lagi yang mereka ciptakan sampai sekarang. Arfi harus mundur terlebih dahulu. Purple buff akan diambil lebih dahulu. Yap, combo Cici Gatot ini jangan lupakan ya. Sangat-sangat mengerikan. Apalagi di belakangnya ada area of effect yang besar sekali dari Reworld Manipulation. Walaupun potensi dari Skylar yang mungkin bisa langsung tabrak ke arah belakang menuju ke arah Hijumi.
Tapi apakah sanggup untuk Skylar bisa mendeliver damage secara optimal? Yep. Karena Keyboy sekarang masih mencari informasi. Mengendap-ngendap di area rerumputan. Membiarkan lane atasnya di clear terlebih dahulu. Tapi Alter Ego harusnya mereka juga nggak bakal komit langsung menuju ke arah Lordnya. Yep. Mereka akan cari fight-nya duluan. Mereka akan mencoba ya. Nah ini dia Oke, Konsil. itu dia Konsil. Keyboy langsung keluar dari tempat persembunyian sementara Arfi. Masih ada di bagian belakang, Arfi masih siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Keyboy, ada di barisan paling belakang. Keyboy akan menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Keyboy masih memiliki sebuah importakan di dalam tubuhnya. Yang tentu sekarang lompat terubah, dia langsung dikeluarkan dan konek tadi ke arah tubuh. Yang dimiliki oleh Lutfi dan ada satu blazing duet. Akankah berimpact? Saja Skylar-nya hilang. Untuk kali Kairi, Vice jadi korban. Wipe up untuk kali ini kah? Karena mereka benar-benar mendominasi. Wipeout diciptakan di tangan Alter Ego. Dan kesempatan mereka menyamakan kedudukan terbuka dengan lebar. Karena masih ada satu wave minion di arah bottom lane yang akan dikawal oleh Alter Ego. Oke, game kelima Israel. Game yang kelima akan segera kita saksikan. Match point tidak semudah itu untuk Onyx. Dan bahkan game yang kelima akan menjadi match point untuk keduanya. Dan semahal itu dan se-worth itu kedua tim ini untuk memperebutkan tiket Grand Final. Dan bahkan tiket M-Series. Oke, buat teman-teman semua, Alter Jam, Sonic, sekali lagi, this is final upper bracket. Tidak ada 3-0. Apakah reverse sweep bisa didapatkan oleh Alter Ego dengan momentum yang sedang mereka dapatkan? Sang Raja Langit, mereka sedang terseok-seok pastinya. Satu match point memang satu langkah lebih dekat, tapi tidak semudah itu. El Familia yang baru menunjukkan kekuatan mereka. Wow. Merinding Baul. Wow, ini menjadi final upper bracket yang dramatis, Pak. Ini dramatis banget sih. Ampun. Ya, dan ini kredit juga mentalitas untuk Mentalitas Alter Alter Ego Ego sih. sih. Game 1, game 2 mereka dibantai habis-habisan. Game ketiga mereka balikin game 4. Early gamenya mereka hancur. Yasuke kena 2 kali. Strategi mereka nggak jalan. But now, inilah yang terjadi teman-teman. 2-2. Match point untuk masing-masing tim. Satu Wow. round yang terakhir. Setelah ini. Wow. Ini bakal menjadi best of one yang akan semakin membuat Alter Champ, Sonic semuanya makin deg-degan. Satu langkah, satu game yang akan menjadi moment of truth. Siapakah grand finalist pertama kita di MPL Indonesia Season 16 dan siapa yang akan memegang tiket M7 yang pertama. Karena momen demi momen yang diciptakan oleh Alter Ego mahal banget. Komunikasi yang mereka jalankan, targeting juga. Dan akhirnya wipe out terakhir di menit ke-19. Menjadi sebuah jawaban untuk akhirnya poin kedua dikantongi oleh Alter Ego. Yap. Setelah ini, one round for one ticket to M7, to Grand Final, to Champion. Jadi sekarang, biarlah semua dibahas oleh the our panelists. Let's go. Wow, ini mungkin tepuk tangan dulu kali untuk Alter Ego. Ya, luar biasa Alter Ego. Luar biasa banget. Yap. Kita dibawa ke game yang kelima berarti dengan kemenangan yang bisa mereka dapatkan. Tapi sebenarnya lebih ke apa yang terjadi dengan Onyx nih. Karena bisa dilihat team fight-nya sangat shaky. Nah ini justru kayak ini balik lagi kayak game berapa tadi yang ketika Onyx tuh hilang pressure-nya karena early game tuh Hayabusa udah bikin mistake. Iya. Terus Onyx juga dapat pressure-nya akhirnya early game-nya dapat, tapi entahlah di pertengahan dia buang semua leading-nya dia itu dengan kasih Hayabusa 3 point kill. Karena mau kayak gimana pun Onyx itu bawa Hilda. Hilda itu Lim yang kayak dia masuk late game udah mau ngapain gitu. Powernya dia ada, power spike-nya ada di early game. Iya. Dan Onyx mau nggak mau harus leading, harus snowball dari awal, harus leading dan harus selesaiin gamenya lebih cepet aja gitu sebelum mereka punya itemnya, sebelum mereka punya power spike-nya dan
Alter Ego memanfaatkan itu, memanfaatkan celah-celah yang Onyx bikin di mid game. Gue ngerasa pre farmingnya juga sih, ini jadi sebuah alasan Skylar telat banget jadinya. Betul. Karena pre farmingnya emang diambil sama Kairi, jadi bukan karena Skylarnya iya memang nggak bisa farming atau gimana. Emang prioritas farmingnya dilempar ke Kairi dulu. Kairinya jadi, Skylarnya telat, power spike-nya nggak kuat digendong Kairi sendiri. Yap. Tapi namanya MVP ya buat game yang keempat kita Yasuke. Wow. Ini dia dengan Hayabusa Yasuke di awal. Kita melihat Yasuke benar-benar disiksa di awal. Ya. Iya. Yap, dengan 0-3 mungkin di awal startnya di sana. Tapi ternyata ada keunggulan gold yang 4.000-an tadi buat Onyx. Tiba-tiba disapu dengan 3 poin kill nih ya. Yang berhasil juga didapatkan dengan Yasuke. Bentar Om, klarifikasi dulu Om. Itu buat endgame kawan-kawan. Jangan dibuat buat Hayabusa kan. Yang corrosion. Ya, Oke, siap. ini ntar muncul Om biasanya Om. Lihat, Oh, iya. the best ya Hayabusa by Yasuke pakai corrosion first item dah. Ini buat endgame. Tadi Oke, nggak ada oke. itu dari jual buat endgame biar cepat. Iya, langsung dikasih notes ya. Tapi dengan early game yang bisa dibilang ya lumayan lah ya dari Onyx. Apa yang membuat mereka susah buat dapetin turret-turret dan masuk ke dalam? Kayaknya memang defense dari AE juga memang kuat kan. Dia bawa Hijume. Heeh. Satu lane dipegang sama Arfi. Terus kalau memang tim fight besar mereka bawa Nino, adanya Alex, TV-nya tutup. Jadi emang nggak gampang sebenarnya buat ditembus. Yap. Ini dia, ini Yasuke yang luar biasa banget kita bisa bilang. Dapat 3 dia di sini. Gila gitu. Terus kalau dia Bener. bisa mundur lagi dikit sampai ada bayangan, gue rasa dapat lagi sih dia itu. Nah, ya, tapi satu yang pasti yang kita tahu dari Alter Ego itu sendiri adalah timing mereka juga nih. Mereka pintar untuk memancing source skill dari Onyx habis duluan, baru real world manipulation dibuka. Nah, ini nih contohnya. Udah Winter, udah Blazing Duet, Skylarnya udah nggak ada BMI, baru. Wah, Arfi juga sih kalkulasi matang banget. Yap. Kalau lihat Lancelot ya miss ya dari puncture-nya. Langsung ditabrak Turret 2 pun gak ngaruh bos. Yap. Dan Oh, bahkan bos, di terakhir ini kita melihat kayak mungkin ada Onyx ada kesempatan nih, tapi ada Hijume yang jadi faktor X juga. Dan cover-coveran tadi, adanya si Alex yang masuk dengan EOG. Ini posisinya Kiboy yang lagi nggak ready karena tadi Kibonya udah bonyok itu. Udah banyak duluan tadi. Iya. Ini gue nggak tahu kenapa ngelihat Cici ini dipakai sama Arfi itu mahal banget. Iya. Dia sebagai Godland tapi jiwa fighternya itu keras banget, dia ngotot banget sih. Dan karena dia Godland akhirnya dia farmingnya bagus. Dia di kondisi under dia bisa kaya banget juga gitu dengan tuh item yang 14.000 lebih banyak, betul. 14.000 sih buat Cici ya. buat Cici. Oke sih buat farmingnya. Ya, Iya. sepatu juga udah lepas tuh sepatu tuh. Iya udah dilepas Windtalker ya. Tadi untuk endgame pokoknya attack speed aja semuanya selesai. Tapi ya Hijume gue lihat juga dia tenang sih. Satu death doang bos. Lawan Yuzong, lawan Lancelot, lawan Hilda. Yif satu death menurut gue oke banget sih. Mentalnya kuat banget. Ya, yang seharusnya jadi badan benar-benar ini Alex ya bersama dengan Nino juga Jelas. mungkin. Kalau memang dia ditangkap di bagian depan, tapi Onyx early leading yang akhirnya ini akan kembali lagi ke pemain-pemain Onyx sih. Kayak mereka pasti akan ragu juga dengan dirinya sendiri nih. Karena mereka leading lumayan jauh tadi untuk di mid game early to mid. Ya setuju. Ya. Skylar pakai Firmner sama Tenacity gue ini. Dia tahu nih bakal dikejar terus sama Hayabusa, udah respect banget ini. Ya, basic aman ya kan. Dan lawannya juga fighter yang notabene dia akan agresif di lane. Ya Cici. Cici bisa bonyokin juga sih. Ya, secara overall ya baik lagi. Ini berarti bukan masalah dari matchup ya. Kadang Onyx pegang banget ke arah early game-nya. Tapi dari momentum tadi di akhir ya akhirnya ngebuat Alter Ego Esports bisa ngebalikin keadaannya juga. Dan kayaknya mengingatkan kembali ya dengan Hijume. Ini jadi nge-enabler meskipun dia nggak eksekutor ya. Tapi Iya, dia iya. yang jadi satu sosok yang paling ngebuat semuanya dalam kondisi yang aman ya sih. Ya, dia nahan bener-bener ya buat RWM-nya di belakang. Benar. Memang fight-nya mereka mau kabur baru dibuka tuh tadi juga. Ya, Nah, ini- Hildanya juga dipegangin. Iya. Dan Alter Ego ini berarti membawakan meta kekeluargaan juga berarti dia. El Family. Iya, ketika mereka diserang satu di bawah tuh bahu-membahu semuanya. Oh, ada Gatot Kaca lompat, ada Real World dibuka, mau dibalikin. So, tapi keputusan War di bawah juga menurut gua Onyx agak Buru-buru nggak gegabah sih? sih. Iya. Iya, dia lumayan nekat bisa dibilang. Soalnya Iya. kondisinya Kiboy udah selamat mundur. Iya. Ya kan, dan source skill-nya nggak ada source skill mahal yang dari tadi dibuka sama teman-teman Alter Ego. Oke, dan itu dia perfect turtle untuk Onyx yang gagal di-convert menjadi kemenangan juga. Wah, sayang banget sih ya. Dan ya sempat ada pertukaran beberapa monster jungle juga yang dipegang, tapi langsung pengejaran dari arah gold juga dipegang sama Alter Ego Esports meskipun udah mulai masuk ke area late game di menit 19. Terus kemenangan Alter Ego ini selalu pengen bawa ke late game terus ya. Sebenarnya bukan pengen bawa ke late game.
Cuman mereka dikontrol di early game-nya. Oke. Iya, Mau justru- gak mau ya, tapi mereka bagus banget. Mereka bisa defend sambil ngelawan juga. Makanya justru late game ini tanda-tanya di Onyx menurut gua. Iya. Kayak mereka dapetin semua di awal tapi tiba-tiba satu momen kelepas alter ego-nya dia bisa balikin. Dari sini bisa kelihatan juga ya bagaimana cepatnya untuk itemizations yang sebenarnya sempat dipegang sama Onyx sendiri kayak Scalar, dapetin DHS di bawah menit yang ke-6 juga ya. Sebenarnya ya memang kalau misalkan masih di laning gold lane itu pasti jadi duluan. Tapi ya kenapa 3 itemnya lumayan lama lihat sampai di menit 12 padahal dia di winning condition. Ya tadi jawaban udah pasti kan. Kairi. Yang Yep. bentar Kairi diganti item kah itu? Berarti agak beda kali ya. Kalau dia pakai Curse Helmet dari item pertamanya enggak dia pakai tetap masih ke Oryx item damage ya. Oryx Brute Force. Nah ini yang maksud gue prioritas farming nih. Kenapa sampai di menit 12 baru jadi Trinity-nya dari Skylar? Jawabannya karena Kairi yang dikasih laning jauhnya dulu. Kairi yang dikasih prioritas pertama farming. Sehingga ya emang akan telat. Ya mau di mana lagi farming ya kan habis soalnya. Iya. Oke, dan sekarang jadi misteri sekarang kita ini adalah Yuzongnya juga. Apakah memang worth it untuk diambil, ini untuk dibuka juga untuk Yuzong. Nah, tadi gak ada lapus